Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah bersama kami Ustadz Ngatawi Al-Zastro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Pak Ustadz Zastro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Suci. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir dan mau nanti akan bercerita mengenai kasusnya Ibu di Tawakal. Jadi gini Bu, di sini mumpung ada Ustadz Zastro, jadi Ibu bisa bebas mau cerita apa aja karena kan Ibu niatnya mau cari jalan keluar bagi permasalahan Ibu ya. Tapi kita pengen tahu nih Ibu ada permasalahan apa sama kehidupan Ibu sekarang? Sejak sekolah saya nggak pernah diizinin punya pacar. Ya sama almarhum, dan almarhum bilang boleh pacaran setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA saya punya pacar, kebetulan dia senior saya di organisasi sosial. Dan beliau salah satu ketuanya, saya anggotanya, dan menurut saya itu adalah cinta pertama saya. Dan saat itu juga setelah lulus SMA, alhamdulillah saya sudah dapat kerja meskipun hanya sebagai seorang kasir di salah satu departemen store. Tapi nggak tahu kenapa ayah saya almarhum selalu melarang, nggak boleh, jangan sama anak itu, dengan alasan itu masih mahasiswa dan masih minta uang jajan sama orang tuanya. Dan yang parahnya, ibu saya pernah bilang, jangan sekali-sekali sama orang Jakarta. Saya pikir, kenapa dengan orang? Dan memang benar, nggak tahu dia sombong atau gimana, setiap kali datang ke rumah buat istilahnya jemput saya jalan atau kuliah, dia selalu minta ganti motor, ganti mobil. Jadi menurut ayah saya anak itu terlalu sombong. Tuh, akhirnya saya backstreet, saya diam-diam sampai almarhum saya marah besar. Saya nekat, saya kabur tanpa sepengetahuan ayah saya dan tanpa sepengetahuan pacar saya kabur. Karena saya waktu itu mau fokus pikir ujian. Nggak taunya pacar saya bisa nemuin saya dan dia minta saya pulang karena ayah saya sudah ngancam kalau misalnya saya tidak pulang, dia yang bakal dibawa ke polisi sama ayah saya. Kebetulan ayah saya saat itu adalah aparat negara juga. Dan bukan suatu yang sulit buat ayah saya untuk mencari keberadaan saya karena almarhum adalah seorang intel, dia pasti tahu saya ada di mana. Akhirnya saya pulang, saya pikir benar kata pacar saya waktu itu, udah bapak nggak marah, kamu pulang yuk, kita pulang, bapak udah mau nerima. Tapi kenyataannya saya sampai rumah, saya disuruh masuk, ayah saya ngamuk besar, sampai yang saya ingat, ayah saya mukulin botol ke tembok, kemudian dipukul di pahanya pacar saya. Itu yang buat saya ngerasa segitu marahnya ayah saya. Sayang, aku nganter kamu sampai sini aja ya. Takut nanti ayah kamu lihat. Aku nggak mau pulang ke rumah ini lagi, Mas. Aku mau ikut kamu. Kamu mau aku dilaporin ayah kamu ke polisi? Kita kawin lari aja. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Suci, aku juga, tapi kita nggak punya pilihan. Suci! Dari mana aja kamu? Kamu pergi dengan laki-laki ini? Berani kamu? Udah, Ayah. Jangan hina dia terus. Aku sayang dia, Ayah. Kamu tahu apa tentang sayang? Udah om, jangan kasih dong. Kamu pakai pelet apa dengan anak saya? Ngomong yang sopan dong. Kurang ajar kamu! Udah, Ayah. Daripada kamu terus dipukulin, lebih baik aku yang ngalah. Kita putus. Ayo masuk! Masuk! Masuk aku bilang. Suci! Hei! Suci! Pergi kamu! Ayo masuk! Suci! Dan akhirnya saya mutusin, ya udah, kalau memang orang tua nggak restuin, saya ngalah
Akhirnya saya putus. Meskipun waktu itu pacar saya nggak terima. Sejak itu saya berpikir ya udah, buat apa saya punya pacar kalau orang tua nggak setuju. Akhirnya saya terus kerja, fokus kuliah, sampai akhirnya ada salah satu manajer di laptop juga suka sama saya, tapi saya merasa saya nggak bisa Oke. karena saya masih punya sakit hati. Sakit hati. Baik Ibu Suci, ditahan dulu sebentar. Ini Pak Ustadz, orang tua memang tentunya ingin anaknya punya jodoh yang ideal. Iya, Ya, tapi kadang memang sering banyak terjadi terlalu ada protektif. atau ada ketidakcocokan antara selera anak dengan orang tua. Ini bagaimana menyikapinya nih dari pihak orang tuanya sendiri dan juga dari pihak anaknya. Seperti apa Pak Ustadz? Ini problem yang sering muncul ketika orang tua beda pilihan dengan anak. Dan ini suatu problem yang sangat dilematis. Karena masing-masing harus berkorban. Tinggal gimana pengorbanan anak dan orang tua. Tapi saya melihat kisah Mbak Suci ini, Mbak Suci menurut saya masih menjadi orang yang menghormati orang tua dengan segala pengorbanannya. Ya. Meskipun sempat lari, meskipun sempat terjadi ada konflik, tapi Mbak Suci masih tetap mengikuti arahan, mengikuti kehendak orang tua. Sampai dengan segala pengorbanannya memutus sang pacar, gitu, memutus sang pacar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mestinya orang tua itu tidak mesti bersikap otoriter secara berlebihan terhadap anak, karena memang anak itu tidak sama kadang ya. Jadi meskipun dalam Islam itu kalau ulama-ulama fikih terutama mazhab Syafi'i ya Mas, itu orang tua, kakek itu punya hak untuk memaksa anaknya. Tapi belakangan ini kemudian banyak para fuqaha, para ahli-ahli fikih yang kemudian berpikir ulang bahwa tujuan rumah tangga itu apa? Kan untuk maslahah, mawaddah, warahmah, gitu kan? Nah, kalau ini proses dipaksa sampai terjadi benturan sehingga masuk sakinah, mawaddah, warahmah tidak terbentuk, maka kan tidak terjadi proses maslahah dalam pernikahan itu. Maka meskipun orang tua punya hak memaksa, maka sebaiknya ada proses dialog. Kalau toh anak tidak bisa menerima, ya ada baiknya orang tua untuk bisa menerima, menghormati atau memahami pikiran-pikiran si anak. Itu Mas. Ya. Tapi Ibu Suci ini luar biasa dengan segala pengorbanannya, dengan segala resikonya dia memutuskan pacarnya. Meskipun awalnya tetap backstreet gitu ya, tapi luar biasa masih menghormati orang tua sehingga dengan perasaan sakit dia merelakan itu semua, memutus pacarnya. Iya, baik Ibu. Kemudian tadi setelah putus katanya Ibu udah mulai bisa membuka lagi dengan pria lain ya? Iya, Pria lain. Yang di departemen store itu? Iya, tapi itu hanya akhirnya saya cuma ngerasa saya butuh tempat curhat karena saya nggak punya kakak, saya paling tua. Beliau itu ngomong banget, dia mau terima cerita apa aja dan dia selalu manggil saya adik. Bebas curhat sama dia, bahkan saya bawa ke rumah, anehnya ayah saya tuh nggak marah, bahkan terima. Sampai ayah saya bilang, kenapa kamu nggak terusin aja sama orang ini, bilang gitu. Saya bilang nggak bisa, udah terlanjur nganggap dia kakak, saya bilang gitu. Nggak bisa perasaan dibolak-balik. Sampai ya udah sampai akhirnya 2001 saya benar-benar ngerasa tertarik sama salah satu aparat negara. Saya pikir orangnya baik karena sama dengan teman saya yang manajer itu, tapi nggak nyangka kalau dia kerja sama sahabat saya dari sekolah. Waktu itu kita jalan-jalan ke Bandung. Niatnya saya juga pengen refreshing, terus ajak teman saya yang udah sahabat saya juga lagi ada masalah, saya bawa senang-senang. Saya taunya dia kerja sama aparat itu, di sana dikerjain. Meskipun saya pernah punya pacar, tapi saya selalu jaga kehormatan saya, Pak Ustadz. Apapun saya bela-belain. Saya nggak mau sampai yang harusnya saya jaga sebagai perempuan itu terus benar-benar saya jaga karena amanat saya, ayah saya seperti itu.
tapi siapa yang sangka Juni 2001 itu malah petaka banget buat saya. Saya harus ngalamin diperkosa, dikerjain sama aparat itu, Masya kerjasama Allah. dengan sahabatnya sendiri. Sejak itu sahabat saya juga menghilang. Setiap saya tanya kenapa harus nekat seperti itu, karena dia sakit hati. Dia bilang, kenapa kamu bisa bertahan dengan kehormatan kamu, saya nggak bisa. Dia bilang gitu. Saya bilang, saya punya ayah, saya keras. Ya, saya selalu bilang, kamu boleh ke diskotik, kamu boleh ke kafe, tapi satu, kehormatan kamu sebagai perempuan itu harus dijaga itu. Makanya saya selalu jaga itu. Akhirnya dia dendam, karena dia pengen sahabatnya juga seperti dia. Ini perempuan sahabat ibu Iya, ini. perempuan. Jadi sahabatnya merasa iri nih Pak Ustadz. Dijeblosin. Dijeblosin bahasa-bahasanya. akhirnya. Ini prosesnya gimana waktu itu kejadiannya ibu? Saya memang kerja satu perusahaan sama sahabat saya. Waktu itu sahabat saya seorang janda, sudah jadi janda karena lulus SMA dia kerja. Ternyata suaminya kawin lagi. Terus saya bilang ya udah sabar. Laki nggak cuma satu. Saya bilang penting cari uang aja dulu buat anak-anak. Saya bawa kerja di tempat saya kerja. Tapi siapa yang sangka saya kenalin Niat baiknya justru malah berbalik harus- seperti itu ya Allah. Iya. Sampai sekarang pun saya juga nggak berhubungan sama sahabat saya. Saya bilang buat apa sih? Yang udahlah. Tapi saya nggak mau ketemu. Dan saya masih merasa sakit hati. Itu mohon maaf, Ibu melakukan itu dalam kondisi seperti apa kan? Ibu Saya kan nggak ingat. nggak cinta, Ibu mau mempertahankan kehormatan gitu. Dalam kondisi yang bagaimana? Kondisi bagaimana? Sadarkah? Saya nggak sadar. Nggak Karena ingatnya sadar. saya makan malam. Terus tahu-tahu saya ngantuk. Udah saya nggak ingat apa-apa. Kamu kayaknya haus ya? Air minum. Nggak usah mas, makasih. Alah, nggak apa-apa, diminum aja. Udah. Aku kok jadi ngantuk ya? Kamu ngantuk? Ada kamar di sini. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja di kamar. Nggak usah mas, makasih. Aku pulang aja. Apa? Kamu ngantuk loh. Kamu kuat pulangnya? Tuh kan kamu nggak kuat. Kalau gitu, aku antar kamu ke kamar ya. Gimana aku? Kamu? Apa yang kamu lakuin ke aku? Mama kita berkenang-senang sayang. Kamu jahat, kamu nyebak aku. Dasar brengsek, aku bunuh kamu. Kamu yang aku bunuh. Brengsek kamu. Dasar. Tahunya pagi. Bu, sempat lapor ke polisi nggak sih? Saya bukan orang yang suka apa-apa lapor ya. Saya berusaha mau selesaikan sendiri Pak Ustadz. terus Jangan sampai kemudian? Orang tua nggak tahu. Ah, orang tua. Orang tua nggak tahu. Karena saat itu saya ngekos sejak ayah saya ngelarang saya pacaran, saya ngekos. Jadi saya buktikan saya bisa mandiri tanpa minta orang tua, saya bisa bayar kuliah sendiri dan itu saya buktikan sendiri. Iya, orang tua nggak tahu sampai mereka akhir hayat nggak tahu. Sekarang. Nggak tahu. Tapi saya yakin almarhum ayah saya tahu. Karena ayah saya punya indera keenam Pak Ustadz. Jadi kalau saya kenapa-napa pasti tahu. Ya Allah. Karena pernah setelah kejadian itu ayah saya telepon. Kamu lagi ada masalah apa? Saya selalu tutupin, nggak ada apa-apa kok Pak. Cuma ribut sedikit sama temen. Saya cuma selalu begitu, nggak cerita yang panjang lebar. Oke, Pak Ustadz, Ibu Suci masuk jebakan Iya. temannya. Jebakan itu tidak cuma hanya sekedar bercanda, tapi ini jebakan Wah, sudah Soal masuk. moral, Iya. masa depan, kehormatan, harga diri, ini sudah kamu baru Farid. Ini Mas Farid ya, orang yang melakukan pemerkosaan itu tuh sangat berat. Bukan Allah maupun di depan sosial ya, dalam hukum sosial ya. Kalau menurut para ahli fikih, orang yang melakukan perkosaan ini ada dua.
kalau perkosaan itu dilakukan dengan tanpa senjata, tapi dia tetap melakukan pemaksaan, itu yang berhak dihukum itu yang melakukan. Perempuannya nggak kena hukuman, karena dia menjadi korban statusnya, gitu ya. Dan hukumannya itu kalau di Islam ya seperti hukuman orang berzina, gitu, dirajam atau dicambuk, gitu. Tergantung muksan atau baru muksan, kira-kira seperti itu, gitu. Tapi kalau dengan paksaan, ancaman jiwa dan senjata, ini hukumannya dua, hukuman zina dan hukuman ngerampok. Kalau ngerampok itu di Islam ya sudah, selain dipotong tangannya, kakinya secara silang, diasingkan, nah itu dia juga harus dicambuk dan diranjam. Jadi luar biasa ini. Lalu bagaimana dengan teman yang ikut terlibat nih Pak Ustadz? Membantu kejahatan dalam Islam itu dia hukumnya ya karena dia nggak ikut berzina, gitu ya, nggak ikut berzina, tapi menyediakan, menciptakan, memfasilitasi terjadinya itu, ya dia tetap Sama, berdosa. hitungan dosanya sama. Dosanya. Ibu Suci, kita turut prihatin ya atas apa yang Ibu Suci. Tapi kalau menurut saya, ketika pada saat jadi harusnya sih lapor ke polisi biar ini semua bisa diselesaikan. Yang paling penting adalah nggak akan mengulang ini. Biasanya kejahatan akan selalu terulang. Iya, kalau korbannya korbannya tidak lemah, korbannya diam gitu. Ya tapi whatever lah. Ini suatu peristiwa dan suatu pengalaman hidup yang luar biasa.